Halo Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Aspek Sosial, di mana sekarang aku akan menjelaskan secara simpel satu hal yang menurutku itu ya lumayan menarik untuk dibahas lah gitu. Yakni adalah naiknya jumlah calon tunggal di Pilkada 2024 kemarin. Hanya memiliki satu pasangan calon. Jumlah paslon tunggal calon tunggal melawan kota kosong. Seperti yang banyak dari kita mungkin tahu begitu ya, data terakhir dari KPU itu menyatakan bahwa ada 37 daerah yang pasangan calonnya itu akan melawan kota kosong di kontestasi politik yang ada. Mungkin bagi yang belum tahu tuh bakal nanya kayak apaan sih kota kosong ini? Jadi simpelnya kota kosong itu adalah pilihan alternatif di surat suara yang bisa dipilih masyarakat kalau mereka ngerasa calon yang ada di surat suara itu nggak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan harapan mereka sama sekali gitu. Jadi kalau mau lebih disederhanakan lagi, lebih disimplifikasi lagi, jika ada pemilihan di mana terdapat calon tunggal yang melawan kota kosong, itu artinya mereka tidak akan melawan pasangan calon lain, tidak akan melawan manusia, tapi melawan ketidaksetujuan rakyat. Terus cara menangnya gimana nih? Nah, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pasangan calon tunggal itu hanya bisa dinyatakan menang secara sah kalau memperoleh suara lebih dari 50%. Jadi kalau misalnya 50% terus ada satu orang lagi yang milih calon tunggal itu, berarti calon tunggalnya yang menang. Tapi sebaliknya, kalau lebih dari 50% masyarakat memilih kota kosong, maka calon tunggal yang tadi itu ya kalah. Nah, kalau menang kan cukup straightforward nih, ya udah berarti dia yang bakal memimpin untuk periode berikutnya gitu. Tapi kalau kalah gimana? Yang pasti kalau kita mengacu pada undang-undang yang sama, itu diwajibkan adanya pemilihan ulang. Jadwal pemilihan ulangnya itu hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah pemilihan ulangnya diadakan tahun depan, yakni adalah 2025. Dan yang kedua, pemilihan ulangnya itu diadakan satu periode ke depan atau 5 tahun lagi pada tahun 2029. Setelah banyak sekali pro kontra mengenai skenario menangnya kota kosong ini dan jadwal pemilihan ulang, akhirnya di rapat dengar pendapat tanggal 10 September 2024 itu disepakati bahwa bila kota kosong menang pada Pilkada 2024, maka akan ada pemilihan ulang pada tahun 2025, di mana pendaftaran untuk pasangan calonnya itu akan dibuka kembali. Jadi siapapun boleh mendaftar kembali, termasuk calon tunggal yang sebelumnya sudah kalah. Gimana dengan posisi pemimpin daerah yang kosong karena kemenangan kota kosong ini? Apakah berarti posisinya juga kosong? Jadi selagi menunggu pilkada selanjutnya yang adalah tahun depan, daerah tersebut akan dipimpin oleh penjabat, yang adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah untuk sementara. Dan gimana untuk pemilihan penjabatnya sendiri? Jadi ada dua skenario. Skenario yang pertama itu adalah penjabat gubernur itu dipilih oleh presiden atas usulan Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri dan juga DPRD provinsi. Sementara untuk pemilihan penjabat bupati atau wali kota itu akan dipilih oleh Kemendagri atas usulan DPRD daerah masing-masing. Informasi terakhir dari ketua KPU-nya sih, pilkada ulangnya tuh akan dilaksanakan rencananya pada bulan September 2025. Jadi itu aja yang bisa aku bagiin sekarang tentang kota kosong di Pilkada 2024 dan gimana kalau misalnya mereka menang, skenario-nya apa aja. Sekian.